Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, pada video kali ini saya kedatangan sebuah alat elektronik ini. Saya tidak bisa sebut nama ya, karena ini termasuk alat yang berunsur nikotin. Bisa jadi nanti video saya tidak dimonet oleh YouTube. Semoga juga video ini akan dimonet guys ya. Oke. Jadi di sini saya akan memperbaiki alat ini karena alat ini mati total. Silakan disimak guys ya. Oke, jadi pertama kita akan coba ukur dulu tegangan baterai ini guys. Apakah lowbat atau tidak. Di sini kita akan pakai skala 20 volt. Oke, tegangan ada 3,3 guys. Tapi ini sangat lowbat ya. Kita coba baterai yang satu. Oke, baterai ini bagus ya, 3,8. Kita akan tes pakai baterai yang ini dulu. Jadi untuk menyalakan alat ini kita harus tekan tombol power sekitar 5 kali ya. Ini tapi ternyata alat ini memang tidak bisa nyala. Kita akan coba tes juga cas ya. Di cas juga tidak nyala sama sekali guys ya. Oke. Jadi inilah masalahnya, mati total. Oke. Sekarang kita akan bongkar alat ini. Silahkan disimak guys ya. Jadi yang hal utama dalam memperbaiki suatu alat elektronik itu kita harus bisa membongkar guys. Oleh karena itu video saya kebanyakan itu panjang-panjang ya, karena saya berusaha melengkapi dengan cara bongkarnya guys. Oke, ini kita harus buka semua bautnya dulu, baik itu di atas, di tengah, di bawah, semua kita akan lepas bautnya. Silahkan disimak terus guys ya. Oke, selanjutnya di sini ada kabel coil ya, dua. Kita harus lepas dengan solder guys. Kemudian kita cukup tarik ke bawah, ini tempat baterai guys ya, karena mainboard itu lengket sama tempat baterai seperti ini. Oke,
Di sini masih ada baut guys ya. Kita periksa sama baut dulu. Nah, di sini juga ada baut 2 ya. Oke, kita buka dulu ini 2 baut. Ada penutup pin positif baterai. Oke, selanjutnya baut mainboard. Oke guys, jadi saya akan coba sekali lagi ya. Saya akan coba sambung baterai langsung. Kita tes kembali, siapa tahu sudah bisa nyala guys. Jadi memang alat ini mati total guys, sama sekali tidak bisa hidup. Oke, jadi selanjutnya saya akan coba periksa alat ini pakai multimeter buzzer ya. Saya biasanya curiga ini bagian IC cas. Nah, ini dia guys ya. Jadi IC casnya korslet. Ini korslet guys. Oke guys, jadi ini dia IC casnya. Yang menyebabkan alat ini tidak menyala karena IC cas ini short, korslet ya, sehingga IC power tidak bisa nyala. Seperti itu guys. Jadi saya akan coba lepaskan IC cas ini, kemudian kita tes hidupkan lagi kembali alat ini. Oke, silahkan disimak guys. Oke, IC cas saya sudah lepas. Sekarang kita tes kembali, ukur ya, apakah masih short atau tidak. Oke, jadi ini saya hanya ukur positif negatif cas. Jadi di sini sudah aman guys ya, sudah tidak short. Oke, sudah tidak ada hubung singkat ya. Sekarang kita akan tes nyalakan alat ini. Semoga berhasil guys. Oke, akhirnya alat ini nyala guys ya. Berarti fix penyebabnya IC cas yang korslet, membuat IC power tidak bisa bekerja karena pinnya terhubung ke IC cas. Jadi karena sekarang alat ini sudah kita lepas IC casnya, otomatis alat ini tidak bisa lagi ngecas guys ya, tidak bisa di charger lagi. Untuk solusinya di sini saya akan coba rakit. Ini saya buat kabel dari pin positif baterai ya, ini. Selanjutnya kita butuh komponen. Silakan teman-teman cari alat bekas ya, bagusnya alat cas seperti ini, cas HP yang rusak. Kemudian kita ambil diodanya guys.
cukup ambil satu dioda yang ini ya, yang hitam 4 biji. Kita ambil satu. Ini merupakan komponen dioda. Oke, jadi dioda ini ada positif negatif guys. Yang ada tanda garis itu berarti negatif, kemudian yang tidak ada garis itu positif. Oke, selanjutnya saya akan pasang ya, nanti teman-teman bisa lihat pemasangan saya. Jadi dioda ini tidak boleh terbalik guys ya. Saya pasang di pin positif cas dengan kaki dioda yang tidak ada garis guys ya, tidak ada garisnya atau negatif. Kemudian kabel dari pin baterai itu ke positifnya. Ini guna agar arus tidak bolak-balik guys. Oke, seperti ini guys ya. Oke, selanjutnya kita tes kembali apakah komponen ini mengganggu atau tidak. Oke, jadi normal ya, masih normal untuk kita nyalakan. Selanjutnya kita coba tes charger. Oke, jadi casnya masuk guys ya. Ini kita lihat indikator baterai naik turun. Selanjutnya untuk memastikan bahwa komponen yang kita pasang bisa bekerja atau rakitan cas ini bisa bekerja, kita buktikan dengan baterai ini guys ya. Ini tegangannya 3,3. Saya akan tes cas di alat ini. Oke, kita lihat ya, satu bar pada indikator baterai. Sekarang kita akan tes charger. Oke, mengisi. Jadi kita biarkan dulu sekitar beberapa menit guys. Kita mau lihat apakah baterai ini nambah atau tidak. Oke, sekarang kita bisa lihat bar pada indikator baterai sudah naik 2 bar guys. Sekarang kita ukur kembali baterainya ya. Tadi 3,3 ya. Iya, 3,3 volt. Jadi ini harus di atas 3,3. Oke. 3,46. Berarti normal guys. Jadi seperti itu ya video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.